Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 9, berjumpa lagi kita di sesi pembelajaran daring tentang materi kelas 9 di bab pertama. Materi kita di bab pertama adalah tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia itu adalah sistem, tidak hanya reproduksi, sebenarnya adalah sistem yang ada di setiap makhluk hidup. Nah, reproduksi itu memiliki tujuan, yaitu untuk menghasilkan keturunan. Kita akan mulai dari konsep sel dulu. Nah, seperti yang kita ketahui dulu di kelas 7 bahwa semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, semua tersusun sel. Manusia tersusun atas berjuta-juta sel, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, yang kita ketahui bahwa sel, ada dinding sel, ada sitoplasma, dan ada nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat namanya kromosom. Nah, dalam nukleus terdapat kromosom. Apa kromosom itu? Kromosom mudahnya adalah pembawa sifat. Nah, jadi sel kita itu mempunyai kromosom yang menyimpan atau mencatat sifat-sifat dari manusia itu sendiri. Misalnya sifat rambut berwarna hitam, rambut berwarna pirang, rambut lurus, rambut keriting, kemudian iris mata berwarna hitam, coklat atau biru, kulit berwarna putih, kulit berwarna coklat, kemudian bahkan penyakit-penyakit bawaan semua tersimpan di dalam kromosom. Nah, saat pria dan wanita kemudian menghasilkan keturunan, maka sifat-sifat baik dari ayah maupun dari ibu akan diturunkan kepada anak. Nah, terus kita mengetahui bahwa sel itu membelah diri. Nah, sel itu membelah diri dari satu menjadi dua, kemudian membelah lagi. Begitu membelah, maka kromosom dari induk ini akan diturunkan kepada sel anak. Nah, jadi manusia mempunyai 46 kromosom. Nah, kalau hewan bisa mempunyai jumlah yang berbeda. 46 kromosom ini berbentuk sebanyak 23 pasang. Jadi kromosom ini berpasangan. Jadi kromosom kita di semua sel kita itu jumlahnya 46. 46 itu berpasangan dua-dua sehingga terdapat 23 pasang kromosom. Nah, bagaimana cara sel itu membelah diri dan bagaimana kromosom dari induk yang mengandung sifat-sifat kita ini diturunkan saat membelah? Nah, pembelahan sel terdiri dari dua tipe, mitosis dan meiosis. Nah, bagaimana penjelasan detail tentang pembelahan sel mitosis dan sel meiosis? Kita mulai dari yang pertama, pembelahan mitosis. Oke, saya turunkan dulu papan tulisnya. Pembelahan mitosis itu apa sih? Mudahnya, pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel dari induk satu membelah menjadi dua. Nah, dari satu menjadi dua. Ini pembelahan mitosis. Bagaimana kromosomnya? Kalau induk punya 46 kromosom, maka anaknya juga akan mendapatkan 46. Jadi pembelahan mitosis ini
dari 1 menjadi 2 sel dengan sel anak. Masing-masing sel anak punya jumlah kromosom yang sama dengan kromosom sel induk. Jadi kromosom sel induk ini difotokopi jadi 2, diturunkan ke anak, sehingga sel anak ini identik atau sama persis dengan sel induk. Dimanakah sel pembelahan secara mitosis ini terjadi? Pembelahan mitosis ini terjadi di sel tubuh, atau sel somatis. Sel tubuh itu mana ya? Sel rambut, sel mata, sel kulit, semua sel tubuh kecuali sel kelamin. Jadi seluruh tubuh pembelahannya adalah mitosis, kecuali sel kelamin. Kalau laki-laki ya sel sperma. Kalau perempuan adalah sel ovum atau sel telur. Pembelahannya nanti masuk ke pembelahan yang jenis kedua. Jadi saya ulangi lagi, mitosis adalah terjadi di seluruh sel tubuh atau namanya sel somatis, nama lain sel tubuh. Polanya adalah dari 1 induk menjadi 2 sel anak dengan jumlah kromosom sama 46. Nah, tahapan dari pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase. Kita lihat di profase ini, saya besarkan dulu. Maaf, terlalu besar. Nah, kamu lihat pada profase ini adalah sel, ini adalah inti sel. Inti sel, yang berbentuk seperti benang-benang ini namanya adalah kromosom. Jumlahnya ada 46 atau 23 pasang. Nah, di fase pertama saat sel mau membelah, itu terbentuk seperti ini, gelondong-gelondong pembelahan. Kemudian kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Membran inti mulai rusak, jadi inti sel ini mulai rusak dan benang-benang kromatid memadat menjadi kromosom. Kromosom ini bentuknya seperti benang. Saat sebelum membelah, dia itu panjang menjadi kromatin. Tapi saat membelah, benang ini kemudian memendek dan kita sebut dengan kromosom. Jadi pada profase ini atau fase pertama, membran inti sel ini membran inti mulai rusak dan kromosom ini sudah mulai siap-siap. Kemudian pada fase yang kedua atau fase metafase, kromosom ini mulai berjejer. Yang awalnya tidak beraturan berjejer seperti ini. Kemudian tadi gelondong ini kita sebut dengan sentrosom. Setiap kromosom ini ada satu benang begini dari sentrosom kiri ke sentrosom kanan, terikat begini. Ingat ya, ini masih berpasangan. Ini berpasangan. Ini masih pasangan. Kemudian pada fase yang ketiga, kromosom ini akan ditarik oleh sentrosom kanan dan sentrosom kiri ke kanan dan ke kiri. Tadi di sini masih berpasangan, kemudian dikopi, kemudian satu kopian menuju sentrosom kanan, satu kopian menuju sentrosom kiri. Jadi ini satu pasang, ada 2, kemudian difotokopi menjadi 2 pasang, satu pasang ke kiri, satu pasang ke kanan. Sehingga di sini tadi ada 23 pasang. Ini ada 23 pasang ya. Jadi yang digambarkan hanya 4, 23 pasang. Kemudian 23 pasang ini dikopi atau digandakan, kemudian ditarik ke kanan dan ke kiri, sehingga di sebelah kiri, sentrosom sebelah kiri mendapatkan 23 pasang, di sebelah kanan juga dapat 23 pasang. Setelah itu fase yang keempat adalah telofase.
membran inti mulai bergabung dan sel mulai membelah. Nah, sehingga ini tadi membelah, nanti akan membelah. Nah, sehingga sentrosom sebelah kiri mendapatkan 23 pasang kromosom atau 46, sentrosom sebelah kanan mendapatkan 23 pasang atau 46, maka akan terbentuk dua sel anak, di mana setiap sel anak 23 pasang atau 46 kromosom. Nah, pada pembelahan mitosis ini bersifat diploid. Nah, di itu artinya dua, ploid. Nah, sehingga ada dua ploid atau disebut juga 2N atau berpasangan, dua kromosom atau berpasangan. Nah, itu adalah pembelahan mitosis. Jadi kita ulangi sebentar. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh dengan polanya adalah sel induk membelah menjadi dua dengan jumlah kromosom sama, 46 atau 23 pasang. Nah, satu pasang itu terdiri dari 2 atau 2N, 2 kromosom. Nah, disebut dengan diploid. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelahan yang kedua. Nah, pembelahan yang kedua adalah pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi khusus di sel kelamin. Nah, sehingga kalau laki-laki ya sel sperma, kalau perempuan sel ovum atau sel telur. Nah, polanya satu sel induk yang mempunyai 46 kromosom atau 23 pasang, ini nanti pada akhirnya akan menjadi 4 buah sel anak. Nah, menjadi 4 buah sel anak, di mana setiap sel anak hanya mewarisi setengah dari kromosom sel induk. Jadi kalau ini punya 46, di sini hanya 23 dan tidak berpasangan atau tidak pasangan. Nah, kalau pasangan tadi N, kalau tidak berpasangan dilambangkan N atau disebut dengan haploid, sendirian, kromosomnya sendiri. Nah, pada pembelahan meiosis fasenya sama, ada profase, metafase, anafase, telofase. Cuma pada mitosis pembelahan ini terjadi 2 kali. Jadi profase, metafase, anafase, telofase, siklus 1, kemudian dibelah lagi profase, metafase, anafase, telofase kedua. Nah, bisa kalian lihat di buku kalau lebih jelas. Nah, sama seperti dengan pembelahan mitosis, ini sel awalnya adalah 2N atau diploid atau 46 kromosom. Kemudian membran inti mulai rusak, benang kromatin menjadi kromosom memendek. Terus kemudian masuk metafase, sama, mulai ditarik oleh sentrosom kanan dan sentrosom kiri. Kemudian anafase, kromosom mulai ditarik ke kanan dan ke kiri oleh sentrosom. Kemudian fase telofase, sel mulai membelah. Nah, di sini tadi kalau pada pembelahan mitosis ini ke kanan dapat 46, ke kiri 46. Nah, kalau pada mitosis tidak difotokopi. Nah, jadi dibagi dua. Ke sini 23, ke sini 23. Nah, kemudian setelah terbagi terjadi profase lagi di masing-masing sel anak. Dari 2 sel anak ini mulai membran intinya mulai rusak, kemudian masuk metafase, mulai ada benang tarikan dari sentrosom kanan dan kiri. Nah, kemudian anafase mulai ditarik ke kanan dan ke kiri, telofase ditarik ke, sudah mulai membelah, jadi menghasilkan 1, 2, 3, 4 sel anak dengan jumlah kromosom. Nah, jumlah kromosomnya adalah 23, sedangkan induk awalnya tadi 46. Nah,
Jadi setiap sel anak memiliki 23 kromosom atau setengahnya. Jadi kalau tadi mitosis itu 1 jadi 2, kromosomnya sama. Kalau meiosis 1 jadi 4 dengan masing-masing anak kromosomnya setengah. Nah, ini bisa kita pahami kenapa seorang anak itu memiliki sifat gabungan dari ayah dan ibu. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada ayah, ini ada ibu. Nah, sel kelamin ayah namanya sperma, sel kelamin ibu namanya ovum atau sel telur. Nah, sperma dan ovum itu melakukan pembelahan secara meiosis. Jadi sperma punya 23 kromosom, ovum punya 23 kromosom. Nah, jika terjadi pembuahan, maka akan menghasilkan zigot yang selanjutnya menjadi bayi. Nah, kromosom zigot ini adalah 23 dari ayah ditambah 23 dari ibu, sehingga kembali lagi menjadi 46 kromosom. Nah, jadi karena sel kelamin itu digunakan untuk reproduksi, maka sel kelamin sperma pembelahan meiosis punya 23, sel ovum 23. Begitu terjadi pembuahan menghasilkan zigot, maka akan menghasilkan sel zigot dengan jumlah kromosom 46, gabungan 23 dari ayah, 23 dari ibu. Itulah mengapa seorang anak mewarisi sifat baik dari ayah maupun ibunya. Dan sifat itu, sifat itu yang diturunkan itu jangan dipahami seperti sifat pada kehidupan sehari-hari, misalnya sifatnya jujur, baik, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat seperti jujur itu juga diturunkan. Sifat-sifat seperti fisik, sifat sikap itu juga diturunkan dari kromosom. Sikap fisik, sifat fisik, misalnya bentuk tubuh, bentuk muka, warna rambut, warna kulit juga diturunkan. Bahkan penyakit, beberapa penyakit juga diturunkan ke anak dari ayah dan ibu. Jadi misalnya seorang orang tua memiliki penyakit misalnya buta warna, maka di sel tubuhnya kromosomnya ini akan menyimpan sifat penyakit buta warna. Nah, nanti boleh jadi saat terjadi pembuahan, sifat itu masuk ke 23 yang diturunkan ke anak. Nah, jadi itu adalah yang kita pelajari hari ini. Kita rangkumkan bahwa pembelahan sel ada dua, satu mitosis, satunya meiosis. Mitosis terjadi di semua sel tubuh, sedangkan meiosis di sel kelamin. Jadi kalau mitosis tadi menghasilkan kromosom yang sama dengan induknya, sedangkan meiosis menghasilkan kromosom setengah dari sel induk. Kalau ini kromosom sel anak sama dengan sel induk. Kalau meiosis, pembelahan di sel kelamin, kromosom sel anak setengahnya sel induk. Oke. Baik anak-anak semua kelas 9, itu adalah video bagian pertama dari bab pertama sistem reproduksi manusia. Di bagian pertama kita membahas tentang pembelahan sel. Nanti di video yang selanjutnya di bagian kedua adalah tentang organ-organ reproduksi baik pada pria dan wanita beserta fungsinya. Jangan lupa diktat Sainspedia-nya dibaca sebagai tambahan sumber referensi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.